Keputusan memecat Stefano Pioli sudah dikantongi sejak 5 bulan lalu. Stefano Pioli ditakdirkan untuk diberhentikan oleh AC Milan di musim panas. Sebuah keputusan yang tampaknya telah terbentuk selama 5 bulan terakhir. Tekanan telah menimpa sang pelatih asal Italia berusia 58 tahun selama berbulan-bulan. Namun keadaan telah berubah setelah tersingkirnya AC Milan di perempat final Liga Eropa di tangan AS Roma. Beberapa laporan dari Italia mengklaim bahwa AC Milan telah mengambil keputusan berencana untuk memberhentikan Pioli di akhir musim untuk memberikan ruang bagi penggantinya memimpin revolusi besar di ruang ganti. Meski belum diputuskan, sudah ada beberapa pelatih yang masuk dalam radar klub, termasuk nama-nama baru seperti Van Bommel, Paulo Fonseca, dan Marcelo Gallardo. Seperti yang dilansir dari calciomercato.com, rasa frustasi telah berkembang di internal AC Milan sejak paruh pertama musim ini, dengan pemilik Gary Cardinal mulai kehilangan kepercayaan sejak bulan Desember lalu. Kondisi ini sudah terjadi saat dia menyatakan bahwa ia tidak puas dengan posisi kami saat ini di Serie A dan Liga Champions. Ketidakpuasan yang berujung pada rencana pemecatan sang pelatih ini telah berkembang sejak saat itu. Namun serangkaian hasil bagus telah membantu menutupi kekurangan tersebut dan menunda keputusan untuk memecat Stefano Pioli. Meskipun begitu, kepercayaan terhadap sang pelatih masih rendah dan Zlatan Ibrahimovic semakin yakin bahwa sebuah perubahan sangat diperlukan, menegaskan posisinya setelah tersingkir dari Liga Eropa. Jurnalis Italia Stefano Pioli dipecat, Milan menuju revolusi besar-besaran. Kemenangan AS Roma atas AC Milan di perempat final Europa League mendorong klub menuju keputusan berpisah dengan Stefano Pioli setelah 5 tahun. Secara potensial, mungkin terdapat argumen bahwa tekanan yang terjadi pada Stefano Pioli dan Milan secara adil membuat kesempatan untuk meraih hasil di leg kedua menjadi kecil, karena musim ini telah berjalan hingga bulan April. Semuanya telah ditentukan dalam waktu yang singkat untuk menentukan masa depan Stefano Pioli, dan terlepas dari sisa waktu di bulan ini, 3 pertandingan sangatlah penting, di mana 2 pertandingan berakhir dengan kekalahan saat melawan AS Roma. Kini AC Milan sedang bersiap untuk menghadapi Derby della Madonnina. Misi utamanya adalah memenangkan pertandingan demi menunda perayaan Scudetto ke-20 Inter Milan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Jurnalis BP Di Stefano berbicara kepada Sky Sport via Pianeta Milan mengenai masa depan sang pelatih dengan adanya pertandingan derby yang menanti. Kami semua yakin sebuah siklus telah berakhir. Kemarin kita melihat manajemen selama 180 menit. Manajemen yang tidak berbicara setelah pertandingan. Ini semua adalah tanda-tanda Milan benar-benar kalah dalam memainkan sepak bola kecil. Secara keseluruhan, AC Milan mengambil langkah mundur, kecuali ada kejutan besar. Kami menuju ke arah revolusi. Kami menuju perubahan di area teknis, tetapi bukan karena Pioli satu-satunya yang bertanggung jawab. Terkadang Anda menutup sebuah siklus dan membuka siklus lainnya. Ini adalah 180 menit yang membuat Anda berpikir. Ditambah lagi, dalam beberapa hari lagi, ada salah satu laga terpenting musim ini. AC Milan lupakan Jonathan David. Joshua Zirkzee tetap jadi target utama. AC Milan terus menjelajahi pasar untuk mencari striker baru pengganti Oliver Giroud. Jonathan David mulai terlupakan. Joshua Zirkzee tetap jadi target utama. Musim ini AC Milan terus mengevaluasi pasar untuk mencari penyerang tengah baru dengan nilai terbaik sebagai pengganti jangka panjang bagi Oliver Giroud yang hampir dipastikan akan meninggalkan San Siro di musim panas nanti. Ada 3 pemain yang difavoritkan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko dikagumi. Namun di antara 2 nama di atas, nama Joshua Zirkzee tetap jadi pemain yang benar-benar menarik perhatian klub. Selain ketiga nama di atas, sebenarnya AC Milan sempat dikaitkan dengan Jonathan David.
Terlebih sang pemain dilaporkan sudah siap menuju Serie A. Namun sepertinya minat tersebut sudah mengendur, di mana sebuah laporan dari Corriere dello Sport via Milan News mengklaim jika dalam beberapa hari terakhir penyerang asal Kanada itu sudah bertemu dengan calon direktur olahraga Napoli. Mereka dilaporkan sudah mulai membuka negosiasi mengenai angka-angka yang dibutuhkan untuk bergabung menuju Campania. Dengan adanya kepastian ini, rumor mengenai berkurangnya minat Milan terhadap David benar-benar terbukti. Dengan rumor yang masih konsisten adalah Zirkzee sebagai target utama Rossoneri untuk musim panas nanti. Namun semua itu masih akan tergantung pada keputusan AC Milan terkait pelatih kepala untuk musim depan, di mana saat ini perhatian kembali mengarah kepada Antonio Conte sebagai pengganti Stefano Pioli yang dianggap gagal. Selain striker, AC Milan siap datangkan Yusuf Fofana dan Juan Miranda. AC Milan sudah menyiapkan beberapa strategi di bursa transfer musim panas, dimulai dengan mendatangkan Yusuf Fofana dan bek kiri Juan Miranda. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, AC Milan dilaporkan ingin menambah seorang gelandang bertahan baru di musim panas nanti, dengan Yusuf Fofana dari AS Monaco sebagai salah satu target utama klub. Dia adalah nama yang patut diikuti karena usianya yang tepat, memiliki pengalaman internasional, dan kontrak yang akan berakhir pada tahun 2025. Namun ada beberapa persaingan yang harus diatasi oleh AC Milan. Selain karena penampilannya, situasi kontraknya juga telah menarik perhatian klub-klub di seluruh Eropa, yang membuatnya bisa didatangkan dengan harga yang terjangkau. Selain gelandang bertahan, AC Milan juga dikabarkan akan merekrut bek sayap baru, di mana idealnya seorang pemain yang mampu membantu di sisi kanan dan kiri. Dengan nama Juan Miranda dari Real Betis telah banyak dibicarakan. Dia akan jadi pelapis bagi Theo Hernandez, dan meskipun dia belum pernah diuji di Italia, dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Yang terpenting, Juan Miranda akan tersedia dengan status bebas transfer. Keputusan besar lainnya di bursa transfer akan ada di lini pertahanan. Milan dikabarkan terbuka untuk melepas Pirkalulu, Fikayo Tomori, dan Malik Thiaw. Sementara untuk Matteo Gabbia, Milan dilaporkan akan terus mempertahankannya dan membuka kemungkinan untuk mempromosikan Giancarlo Simic yang tampil cukup baik bersama tim muda Rossoneri.